Saya tidak menyediakan slide buat kita pada hari ini, tetapi kita akan belajar daripada Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya mulakan dengan satu kisah. Ada sebuah keluarga yang mempunyai 7 orang anak. Dan di dalam kehidupan keluarga ini, sewaktu ibu bapa membesarkan semua anak ini, dia sungguh mengasihi dan mereka sungguh mengasihi anak-anak mereka dan mendidik, mengajar, membimbing anak mereka dengan sewajarnya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi pada suatu waktu, sedang anak ini bertumbuh menjadi dewasa dan memilih hidup mereka untuk berkawin, dan pada suatu waktu ada salah seorang anak mereka perempuan, dia menikah dengan orang yang tidak direstui, yang tidak diingini oleh ahli keluarga, khususnya ibu bapak tersebut. Dan mereka tidak senang dengan kondisi dan keadaan tersebut, lalu mereka merasa susah hati dan tidak senang memperkenalkan anak ini kepada orang lain, dan itu mulai bibit-bibit yang ada di dalam hati ibu bapak ini, dan pastinya juga akan ada di dalam diri menyadik dia, ya, adik beradik. Suatu waktu dia melahir, dan anak sudah menjadi besar, cucu itu sudah menjadi besar. Satu waktu saya mendapat tahu mereka ada satu perkumpulan keluarga, pertemuan keluarga. Tetapi anak itu tadi, dia bawa dia punya anak ataupun cucu kepada orang tua ini, dan sewaktu orang tua ini ataupun datuk dan neneknya melihat cucunya datang, dan mereka tidak melihat dia dan mereka menoleh ke tempat lain. Dan di situ membicarakan tentang pribadi datuk dan nenek ini, oleh karena perasaan yang tidak dapat mereka kawali, sehingga mereka menyatakan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, bahwa ada satu sifat yang tidak harus ada di dalam diri mereka sebagai orang yang sudah membimbing mereka, malahan mereka itu adalah pemimpin gereja. Dan pada waktu yang sama, anak ataupun cucu ini dia berlari berjumpa dengan datuk yang tidak pernah jumpa. Tetapi dia mengenepikan tangannya, terutamanya nenek. Dan sewaktu kita mendapat tahu hal ini, kita berjumpa dengan mereka dan kita menyatakan tentang sifat dan yang harus ada di dalam pribadi kita. Dan memang kedua mereka akui bahwa kami sangat susah untuk menerima kenyataan ini. Tetapi apa akan boleh buat, saya mohon didoakan supaya saya dapat menerima hakikat ini, bahkan menerima cucu itu. Dan saya katakan, jahat-jahat pun dia, kamu menolak dia, kamu menolak darah daging kamu sendiri. Dan kita mengajar, membimbing mereka dengan firman Tuhan, satu waktu mereka sudah menerima bahwa itu adalah cucu mereka. Yakobus pasal yang kedua ini, dia mengajar kita sedikit sebanyak untuk mengingatkan kita tentang diri kita, tentang siapa kita, khususnya bagi orang Kristen pada hari ini. Kalau kita perhatikan Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13, kalau kita merasa dapat membaca, mari bersama kita baca ayat ini. Ada tertera di sini ya. Mari kita baca dalam versi terjemahan bahasa Indonesia ya. Kita baca bersama-sama. Dari ayat 1 supaya kita paham apa yang disampaikan. Mari kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya,
silakan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan fikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu, yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bahagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Terima kasih. Daripada teks ini kita akan petik garis besar. Kalau kita ada rujukan, kita lihat garis besar ini sebagai tema, yaitu jangan memandang muka. Definisi daripada kata ataupun daripada jangan memandang muka ini kita membawa erti daripada jangan pandang bulu. Erti peribahasa juga yang dikatakan jangan pandang bulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak membeda-bedakan orang. Dan saya membawa kita untuk memahami lagi erti pada kata memandang muka. Dia membawa erti memperlakukan orang itu dengan sikap memihak, menilai seseorang berdasarkan penampilan luar dan kedudukan sosialnya. Istilah Yunani yang diterjemahkan memandang muka merujuk kepada sikap berprasangka, membezakan golongan yang tidak sesuai, menilai seseorang berdasarkan kekayaan. Saya membawa kita, ya, karena kita tidak ada slide, saya harap kita berinteraksi, ya. Saya membawa kita melihat bagaimana sikap ini dikutuk oleh perjanjian lama, ataupun kita boleh rujuk kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, seperti kata di dalam Imamat 19 ayat yang ke-15, dikatakan, jangan berlaku tidak adil dalam pengadilan, usah bersikap berat kepada orang miskin, dan usah lebih menghormati kalangan orang yang besar dan berkuasa, melainkan mengadili sesama manusia secara benar. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-17, dalam hal penghakiman jangan memandang muka. Ya, hendaklah kamu dengar perkara ini, baik dia orang kecil maupun orang besar. Jangan takut kepada manusia, karena penghakiman milik Allah. Jika ada perkara yang terlalu berat untukmu, bawalah kepadaku supaya ku dengar. Ini sesuatu penekanan yang terkait dengan memandang muka. Jangan memandang muka. Perjanjian baru, rujukan kita adalah Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Dan kamu tuan-tuan, ini terjemahan versi Borneo, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah
bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Dia tidak memandang muka. Itu sifat Allah kita. Demikian juga 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dia berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dan Yakobus di sini dia membawa sikap memandang muka, memandang ataupun pandang bulu, ataupun membeza-bezakan, ataupun dalam arti yang lain yang sangat sesuai adalah pilih kasih, ataupun perbuatan-perbuatan memihak tidak sesuai dengan iman ataupun kehidupan seorang Kristen, yaitu kehidupan saya dan saudara. Mari kita perhatikan latar belakang. Yakobus, dia sendiri mengaku dirinya sebagai seorang hamba Allah. Dia menulis ataupun menasihat kepada ke-12 suku di perantauan, seperti yang kita rujuk dalam pembacaan awal ini. Demikian juga pesanan yang ditulis oleh Yakobus ini sangat sesuai ataupun dengan sengajanya untuk saya dan saudara sebagai umat Tuhan pada hari ini. Yakobus memetik pelajaran dan ajaran Tuhan Yesus, dan juga yang menjadi rujukan penting Yakobus adalah Amsal pasal 1 ayat yang ke-9 yang menjadi rujukan Yakobus dalam pengisian suratnya ini, yang cukup padat dan kalimatnya pendek. Ini adalah sesuatu yang lahir daripada hikmat yang benar, ditulis seorang hamba Tuhan, yaitu Yakobus. Kita perhatikan bahwa dia mengatakan bahwa kehidupan sebagai seorang Kristen, kita harus hidup sedemikian rupa. Ketahuilah, sebagai seorang Kristen hari ini, tidak hanya kita perlu sabar dalam ujian yang disampaikan menurut pesan Yakobus pasal 1, malahan kita juga harus menjadi pelaku firman seperti yang kita belajar minggu lepas. Bukan hanya menjadi pelaku firman hanya untuk hari ini, tetapi setia melakukan apa yang tercatat di dalam firman Tuhan yang merupakan hukum, yang merupakan perintah. Dan Rasul Paulus, Rasul Yakobus, dia juga membahaskan masalah yang lazimnya terjadi di kalangan jemaat yang pertama. Kita merujuk dalam pembacaan kita tadi dalam pasal yang kedua ini, kita telah mengetahui ada satu ungkapan yang mengatakan sikap memandang muka. Dengan penekanan ini, kita harus melihat sejauh manakah kita sebagai umat Tuhan pada hari ini memperhatikan arti daripada memandang muka ini di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, maupun dalam gereja Tuhan pada hari ini. Sebenarnya persoalan ini yang lazim terjadi kalau kita melihat ini berlaku di dalam keluarga kita, bahkan juga dalam gereja sekalipun. Seringkali kita katakan sebagai orang Kristen yang telah diamanahkan kepada kita adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan supaya menjaga mereka, supaya dirinya tidak dicemar oleh dunia ini. Tetapi sebaliknya kita seringkali mempersalahkan, ataupun daripada maksud ini kita katakan sesuatu yang tidak bersesuaian, sehingga apa yang berlaku bukan kita gereja yang berbuat demikian,
tetapi kita menjaga sesuatu tentang diri kita supaya kita tidak tercemar dengan dunia seakan-akannya yang sedemikian, tetapi kita tidak melakukan apa yang sewajarnya. Malahan kita mengikuti rentak dunia. Sikap memandang muka ini seringkali terlihat bukan hanya di kalangan jemaat awam, tetapi sering berlaku kita temui di kalangan pemimpin gereja. Banyak perpecahan, pertentangan dalam gereja pada hari ini berpunca daripada sikap memandang muka. Ini juga merupakan salah satu persoalan yang menimpa jemaat di Korintus. Yakobus 2 terus memperingatkan kita sebagai seorang Kristen tidak boleh diubah oleh situasi atau keadaan, tetapi harus tetap percaya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia adalah sumber pengharapan bagi kehidupan saya dan saudara. Sebab di dalam Dia kita memiliki sikap hati yang sama dengan Kristus itu sendiri. Rasul Yakobus, dia mengecam tindakan berdosa yang menghormati orang kaya dan menghina orang miskin. Yang dikaitkannya dengan sikap memandang muka dan ketidakadilan ini. Dan menunjukkan bahwa seluruh hukum Allah harus dilaksanakan dan bahwa belas kasihan harus dijalankan seperti halnya yang kita boleh temui dalam ayat 8 sampai yang ke-13, yaitu keadilan. Dalam menjalani hidup kita sebagai seorang Kristen, sewajarnya jangan pilih kasih. Sebab kita memiliki dasar hidup dan hati yang benar. Mengapa kita katakan sedemikian? Sebab Kristus yang sudah memerintah hidup kita dan kasih Kristus itu sudah sewajarnya ada di dalam kita, maka kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita sama seperti Kristus mengasihi kita. Jadi sungguh jelas 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Seringkali kita katakan Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengurniakan anak tunggalnya, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu saya dan saudara, kita tidak akan binasa. Tetapi kita perlu tahu juga 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dalam arti yang sangat sesuai. Di dalam pengertian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sewajarnya kita harus tahu bahwa kasih kita kepada orang itu tidak ada timbang-timbang dia. Kalau kita adalah seorang anak hanya dikasihi oleh ibu bapak bersyarat, itu adalah sesuatu yang tidak sesuai hadir dalam keluarga. Pasti surat Yakobus ini mengingatkan kita semua. Jangan memandang muka. Bahagian yang pertama yang ingin saya ketengahkan kepada kita daripada ayat 1 sampai yang ke-4, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika kita adalah orang yang beriman alias Kristen, justru kita adalah orang yang bukan mengamalkan memandang muka. Kita bukan golongan orang yang pilih kasih. Sebab sifat-sifat ini tidak ada di dalam kita. Sebab Kristus sudah menetapkan dan memilih kita, dan kita adalah milik Kristus semata-mata. Orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang memiliki Kristus dan hidupnya berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti seluruh hidupnya, seluruh perjalanan ke depannya dipimpin, dikuasai oleh Tuhan itu sendiri. Sebab Dialah yang memerintah seluruh kehidupan kita. Pasti, guarantee,
tidak ada ruang sedikit pun untuk kita katakan ini anak ini baik, anak ini jahat. Orang ini baik, orang ini jahat. Sebab seringkali apa yang kita sampaikan di dalam ungkapan kita, sewaktu kita mengurus sesuatu, itu seringkali mempengaruhi apa yang kita akan putuskan. Sebab seringkali kita melihat luaran, kita melihat apa yang berlaku. Kita juga perlu ketahui bahwa ciri-ciri orang Kristen sepenuhnya tersirat. Mereka adalah orang yang telah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyambutnya, mereka menerimanya, mereka menguasai diri mereka berdasarkan iman itu sendiri. Mereka menerima ajaran-ajaran firman. Mereka tunduk dan juga mengerjakan hukum dan ataupun perintah Tuhan. Mereka memilikinya sebagai satu jaminan dan mengetahui dengan pasti bahwa mereka menyimpan sesuatu yang bernilai, yang umpama seperti harta karun yang tinggi nilainya. Mereka tahu semuanya itu, saudara. Seharusnya sedemikianlah kita. Sikap memandang muka yang sering ada yang kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada di tengah-tengah kita dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam gereja. Yakobus dia membawa satu contoh yang sangat mudah untuk kita memahami, yaitu orang kaya dan orang miskin. Di mana ini boleh digunakan untuk mengenal diri kita sendiri, untuk mengetahui siapa kita sewaktu kita melayani orang yang berbeza. Bagaimana sikap kita? Apakah kita memiliki sikap pilih kasih ataupun memandang muka? Kita akan melakukannya sewaktu kita melayani. Contoh yang telah disampaikan oleh Yakobus, hadir dua orang di dalam perkumpulan mereka, seorang kaya dan seorang miskin. Pasti mereka tampil beza. Dia pakai cincin menurutnya tadi. Dia datang dengan wangi yang serbak wangi yang baunya memang menarik. Ya, ada satu tarikan bau wangi sekarang ya. Saya tidak tahu itu betul ataupun menipu. Ya, kalau orang Kristen itu berdoa setiap hari supaya tidak terjebak dengan bau wangi yang menarik. Ya, menurutnya coba ini dia kata. Itu dia lakon semula mungkin. Ya, dia spray dia lalu dia melewat perempuan. Kalau dia lewat lelaki tidak juga dia ada kesan dengan lelaki ya. Ya, kalau dia lewat perempuan itu perempuan, wah dia jeling tengok lelaki itu lewat. Ya. Itu satu tarikan dunia yang diusahakan untuk menjebakkan kita. Tetapi apa yang kita ingin tekankan di sini adalah kita dapat membezakan bagaimana layanan kita dengan orang kaya yang menurutnya di sini. Bagaimana layanan kita dengan orang miskin. Begitu ketara sekali sewaktu Yakobus mengatakan, kita katakan engkau duduk di garis yang paling depan. Dan engkau duduk di kursi yang paling belakang. Pelayanan usher di gereja itu bukan satu pelayanan yang mudah, saudara. Orang akan menentukan untuk datang ke gereja adalah karena usher, bukan hanya karena khotbah. Ada seorang yang menulis dalam buku 5 bintang gereja, ya, gereja 5 bintang, ya. Bagaimana layanan dan usaha mereka. Gereja tersebut melayani daripada seluruh sudut. Orang itu dia tertarik datang ke gereja, dia bermula dengan orang yang parking kereta. Orang itu melayan dia dengan seadanya dan dia sungguh diberkati. Pertama kali dia datang ke gereja dan dalam CG ataupun dalam kelompok sel dia menceritakannya. Ya, kalau siapa yang mau baca buku itu gereja 5 bintang, kita boleh pinjam, gereja ada itu. Bagaimana usaha mereka?
melayani dengan seadanya, dengan panggilan yang Tuhan telah tetapkan supaya mereka tidak dapat membezakan orang-orang yang datang ke gereja. Ada orang yang tertentu yang kita boleh katakan mereka ini harus dilayani dan yang sedemikian tidak. Dengan sewajarnya sikap itu mulai ada diceritakan oleh kita sendiri sewaktu kita melayan orang yang berbeza sedemikian. Siapakah yang dapat tempat yang menurut pandangan kita orang yang paling depan, tengah dan belakang? Seringkali kita menyatakan tempat yang terbaik. Tetapi apa yang sangat jelas saudaraku, jangan memperlakukan orang dengan cara lebih baik daripada orang-orang lain berdasarkan penampilan mereka. Sebab ada waktu ke waktu tanpa kita menyadari kita melakukannya adalah karena tujuan di sebaliknya. Perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 14 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Dia membahaskan masalah ini mengenai tempat yang paling utama dan paling rendah. Yesus menjelaskan jika kita dipanggil untuk menghadiri satu jemputan khas. Jangan kita pandai-pandai mengatakan, oh saya adalah orang penting, saya adalah orang kaya. Maka saya mendapat tempat yang terbaik, saya harus mendapat tempat yang terbaik. Tetapi Tuhan Yesus memperingatkan, sewaktu kita dipanggil menghadiri satu majelis perkawinan, dia dalam teks ini mengatakan majelis perkawinan, sewajarnya kita harus datang dan kita duduk di mana tempat yang paling rendah. Waktu kita hadir dan waktu kita duduk, orang akan datang dan mereka akan layan kita, lalu orang akan bawa kita ke tempat di mana sewajarnya kita harus duduk. Satu peringatan yang Tuhan Yesus telah ingatkan kepada kita. Sadar ataupun tidak, kita sering memandang sesama berdasarkan penampilan fisik. Yakobus mencontohkan seperti yang dikatakan orang kaya, dia penampilannya mewah, kerap menerima perlakuan khusus termasuk di dalam gereja. Mereka dilayani, mereka diperhatikan, mereka dihormati, diberi tempat yang terutama, suara mereka didengar. Sebaliknya, orang-orang yang melayani bertukus lumus, yang menjaga parking, ataupun Anda seorang memandu van, seorang yang melayani yang tidak diketahui oleh orang yang berpakaian sederhana. Orang yang sedemikian seringkali dipandang rendah ataupun kurang dipandang, bukan dipandang rendah, kurang dipandang. Mereka dianggap sepi dan direndahkan. Kebiasaan menilai sesama hanya berdasarkan apa yang kelihatan boleh menyesatkan, bahkan membuatkan saya dan saudara berdosa. Yakobus mengingatkan orang miskin pun dapat dipilih Tuhan untuk menjadi teladan. Kalau kita melihat dalam ayat yang kelima, sebaliknya ada juga orang yang tampak kaya tetapi berhati jahat, menghujat Tuhan. Rupanya kita perlu belajar menilai orang, tidak hanya daripada segi penampilan fisik, tetapi pandanglah setiap orang dengan kacamata kasih Kristus, sebagaimana kita memandang diri kita sendiri. Hari ini jika kita melihat seorang yang datang ataupun tampil dengan seadanya, kita harus melayani mereka dengan kasih Tuhan yang tak ada bezanya. Yang kedua, daripada ayat yang kelima sampai yang ketujuh, kita boleh melihat bersama tentang hal ini. Di mana Allah telah memilih orang. Bukan kita yang memilihkan orang ini yang perlu diberi perhatian ataupun dihormati dan orang ini tidak dihormati. Allah sendiri mengatakan dia telah memilih orang-orang. Penekanan di sini adalah pilihan Tuhan. Dan hal ini melibatkan kasih karunia Allah itu sendiri. Jika keselamatan itu didasarkan atas jasa,
bukan didasarkan di atas kasih karunia. Kasih karunia itu menunjukkan pilihan kedaulatan Allah itu sendiri bagi orang-orang yang tidak dapat menguasanya dan tidak layak menerimanya ataupun menerima keselamatan itu sendiri. Di mana kuasa Tuhan, kasih karunia inilah yang ada di atas kita semua. Seperti mana catatan saya baca ini untuk kita. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-7. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula dan Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpuji kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kasih karunia Allah. Tuhan tidak membezakan bangsa. Seperti mana Kisah Rasul 10 ayat yang ke-34. Tuhan tidak membezakan kedudukan sosial tuan dan hamba, kaya dan miskin. Efesus 6 ayat 9b. Bahkan Yakobus, dia mengajar bahwa kasih karunia Tuhan membuat seseorang kaya menjadi miskin. Karena dia tidak dapat bergantung pada kekayaannya. Dan kasih karunia Tuhan membuat seorang miskin menjadi kaya. Karena dia mewarisi kekayaan kasih karunia Yesus Kristus itu sendiri. Kalau kita balik melihat Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Dipandang dari segi manusia, Tuhan memilih orang miskin daripada orang kaya. Kalau kita merujuk kepada 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 berkata, ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Begitu sesuai sekali pesan ini untuk saya dan saudara, bahwa memandang muka ini adalah sesuatu hal yang harus kita ketepikan. Yakobus memberi suatu peringatan dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Jika kamu menghina orang-orang miskin, kamu bertindak seperti orang-orang kaya yang tidak diselamatkan. Saat itu orang kaya sangat mudah menindas orang miskin, mempengaruhi keputusan sidang di pengadilan, dan memperkaya diri mereka sendiri. Dan di sini saudara, ajaran kasih karunia Tuhan ini, jika kita sungguh-sungguh mempercayainya, akan memaksa kita untuk berhubung dengan orang lain atas dasar rencana Tuhan, dan bukan atas dasar jasa manusia atau kedudukan sosial. Dalam buku Blink, Malcolm Gladwell, dia membuktikan bahwa kita sering salah menilai orang. Misalnya, sebuah tim juri ingin memilih penyanyi dengan suara terbaik. Ketika para calon penyanyi diminta menyanyi dari balik tirai, juri boleh menilai dengan objektif berdasarkan kualitas suara mereka. Namun, begitu tirai itu dibuka dan juri boleh melihat penampilan fisik para penyanyi, hasil penilaian mereka pun juga berbeza.
Juri dipengaruhi oleh kesan pertama mereka terhadap penampilan fisik dan daripada para penyanyi. Hari ini kita harus tahu bahwa perkara-perkara yang sedemikian tidak menyenangkan Allah itu sendiri. Sebab Allah tidak memandang muka. Dikatakan Allah yang tidak pernah memandang penampilan lahiriah, tetapi Dia perhatikan sikap hati kita. Kita perlu garis bawahi 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Suatu perkara ataupun bahagian ayat yang penting, yaitu tetapi dia katakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paras atau perwatakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sikap ini menjadikan kita hakim dengan fikiran yang jahat. Seperti mana yang tercatat dalam ayat bacaan kita. Daripada menghormati Tuhan kita yang mulia dan menerima semuanya berdasarkan iman kita kepada Kristus Yesus, kita dengan tidak adil menunjukkan sikap kita memihak kepada orang kaya atau orang yang berkedudukan dengan motivasi yang jahat untuk memperoleh keuntungan. Itu adalah salah satu dasar niat dan fikiran yang jahat. Sikap semacam ini tidak didorong oleh kasih yang murni. Jadi maknanya adalah jika kita ingin mencari teman kita, kawan kita, sebaiknya jangan memandang kekurangan dan memandang mukanya. Sebab jika kita menerima apa yang ada seadanya dalam perhubungan tersebut, maka pasti apa yang kita akan tempuhi bersama, ianya akan lebih mudah dan lebih indah. Tuhan itu menciptakan kita berbeza dan mempunyai tujuan yang satu. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita berbeza-beza. Jawabannya adalah agar kita tidak memandang muka, tetapi kita menerima kekurangan sesama. Bagiannya terakhir daripada ayat yang ke-8 sampai yang ke-13, kita perhatikan firman Tuhan dan pengadilan Allah. Yakobus kembali, dia membawa kita melihat dalam perjanjian lama. Untuk melihat satu hukum Tuhan yang dikatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kita ketahui bahwa Tuhan Allah Bapa kita, Dia memberikan hukum yang pertama ini kepada murid-muridnya. Dan Roh Kudus itu yang mengisikan semuanya dalam hati kita. Dengan kasih-Nya, dengan harapan supaya semuanya dapat disalurkan kepada orang lain. Dan orang benar, mereka akan melewati dan menjalani hidup mereka yang dipenuhi dengan kasih Allah. Mereka akan menunjukkan semuanya, karena semuanya itu adalah berpunca daripada kasih Allah itu sendiri, sehingga mereka mampu mengasihi semua orang tanpa memilih muka. Di sini jangan ada orang menganggap bahwa Yakobus dia membela orang miskin agar mendapat, kita boleh katakan, agar mereka dapat melontarkan hinaan kepada orang kaya. Sekarang dia memperingatkan, dia memberitahukan kepada kita bahwa maksudnya adalah memperhatikan perilaku kita yang tidak sewajarnya ada di dalam diri kita. Yang ditekankan adalah mereka boleh membenci ataupun bersikap kasar kepada orang kaya, sebagaimana mereka tidak boleh menghina orang miskin. Sebaliknya, sebagaimana firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama, entahkah itu orang kaya ataupun orang miskin, seperti diri kita sendiri.
Maka untuk menghormati ketetapan ini dengan teguh, kita harus berbuat sedemikian sebab yang pasti kita adalah orang Kristen. Sikap yang membeza-bezakan ini dapat menyebabkan orang itu tidak mentaati hukum Allah. Seperti mana catatan ayat yang ke-10. Kurang satu tetap gagal. Bermaksud harus menuruti semua hukum dan perintah Allah. Itu yang ditekankan daripada ayat yang ke-10. Kasih Kristen juga tidak meninggalkan seseorang yang telah ditemukannya. Kasih seharusnya menolong orang miskin dan melakukan sesuatu yang lebih baik kepada sesama kita. Tidak kira dia orang kaya dan orang miskin. Kita hanya mempercayakan Alkitab seberapa banyak yang kita lakukan yang bertepatan dengan fakta yang dikatakan oleh firman. Apabila kita gagal mentaati firman yang paling penting, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Seperti mana yang saya katakan tadi daripada bahagian yang terakhir ini, yaitu penghakiman Allah daripada ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Yakobus mengajar orang Kristen mengatur dan menguasai diri mereka lebih lagi, khususnya dengan hukum Kristus. Ayat yang ke-12 berkata, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan mereka. Ini akan mengajar kita. Ini akan mengajarkan saya. Tidak hanya untuk berlaku adil dan tidak membeza-bezakan, tetapi juga penuh dengan belas kasihan dan kemurahan terhadap orang semua. Apakah ianya orang miskin? Itu akan membebaskan kita sepenuhnya dari segala bentuk hormat yang jahat. Perkataan kita dihakimi. Seperti ayat rujukan kita. Perhatikan kata-kata yang diucap kepada kedua pengunjung. Orang kaya dan orang miskin. Apakah yang kita katakan dan bagaimanakah kita mengatakannya kepada seseorang? Akan dihakimi di hadapan Tuhan. Seperti mana yang kita boleh rujuk dalam teks. Bahkan setiap kata yang dikatakan sia-sia yang diucapkan oleh kita. Kalau kita perhatikan Matius 12 ayat yang ke-34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik daripada perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perhatikan, perbuatan kita juga akan dihakimi. Kalau kita perhatikan dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu ayat yang ke-23. Dan yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang muka. Kita harus sentiasa berkata dan berlaku dalam segala sesuatu seperti mana yang dikatakan
menurut pembacaan kita bahwa Tuhan akan menghakimi manusia atas perkataan dan perbuatan. Walaupun Allah penuh belas kasihan, dalam penghakiman terakhir Allah tidak akan berbelas kasihan kepada orang yang tidak berbelas kasihan. Ini merupakan peringatan dan hukuman yang keras. Saudara yang Tuhan sungguh kasihi, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita akui bahwa kita adalah orang Kristen pada hari ini yang mana pasti kita adalah orang yang mengerjakan bahagian-bahagian penting yang Tuhan telah percayakan kepada kita? Apakah kita telah membuktikannya kepada dunia ini? Bahwa sewajarnya kita telah meletakkan diri kita sebagai terang dan garam dunia? Ataupun kita telah mempamerkan diri kita? Mungkin kita berada di suatu tempat oleh karena tugas. Kita diutus ke suatu tempat oleh karena arahan yang tertentu yang diberikan kepada kita. Mungkin kita adalah golongan pemimpin. Mungkin kita adalah golongan yang teratas. Dan dalam kita mengerjakan segala sesuatu menurut kita sebagai orang Kristen, apakah sikap kita yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita adalah kita melenyapkan, memilih muka ataupun pilih kasih ini? Sebab sikap memandang muka ini sewajarnya tidak ada sedetik pun di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Sikap yang dipandang Yakobus, sikap yang berdosa dan buruk dan merosakkan orang lain. Maka itu saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh manakah kita menjadi pengikut Kristus? Apakah kita setia menjadi pelaku firman dan menyadari bahwa peranan utama kita adalah mengasihi sesama kita, sama seperti Kristus mengasihi kita dan mengasihi diri kita? Coba kita amati sikap dan relasi kita dengan orang lain. Gereja zaman sekarang sangat menghormati orang kaya. Sangatlah mudah bagi orang Kristen yang kaya juga berperan serta di dalam kepimpinan gereja. Mereka sangat mudah untuk diterima, untuk menjawat jawatan penting di dalam kepimpinan gereja. Suara mereka didengar, mereka dilayani jauh lebih baik daripada orang lain. Mengapa gereja memiliki sikap-sikap yang sedemikian? Sehingga orang-orang lain telah diberi kelas-kelas yang tertentu. Dan orang-orang yang berkedudukan tinggi, berstatus hormat, diberi hormat yang tertinggi di dalam gereja-gereja Tuhan pada hari ini. Tetapi pada selayaknya semua orang yang masuk dalam ruangan orang Kristen, ruangan di mana orang Kristen itu berada, sewajarnya kita harus tahu kita sama di depan Tuhan. Kita sama fungsi dan peranan kita di depan Tuhan. Kita saling memperlengkapi, kita saling membentuk, kita saling mengangkat, kita saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain. Sangat sedih sekali jika alasan itu kita guna pakai untuk lebih difahami oleh dunia bahwa kita mengerjakan dan melakukan bahagian ini sebab kita ada tujuan-tujuan yang di sebaliknya. Kita mau menuntut sesuatu daripada mereka. Kita mau supaya gereja itu memiliki keuangan, supaya gereja itu memiliki kuasa,
Kita ada kuasa kepada orang-orang yang ada di luar. Perkara-perkara yang sedemikian tanpa kita sadar bahwa ini sedang terjadi dalam gereja pada hari ini. Sehingga kita lupa dan kita tidak menyadari sikap memandang muka ini menyelip di antara umat Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin gereja. Sebagai penutup, Yakobus mengingatkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak memandang muka atau bersikap berat sebelah kepada orang lain. Rasul Yakobus tidak peduli apakah kita ada uang ataupun tidak. Yang dia peduli adalah nilai-nilai apa yang kita pegang. Sebagai jemaat Allah, umat Allah, pikiran kita seharusnya mencerminkan pikiran Allah itu sendiri. Kita seharusnya peduli pada apa yang dipedulikan oleh Allah itu sendiri. Dan kita harus membenci apa yang dibencikan oleh Allah itu sendiri. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kita melayani Tuhan Yesus, kita seharusnya mengejar harapan yang ada di surga. Akan tetapi mengapa di dalam kenyataannya, kita masih sangat menghargai hal-hal duniawi, uang, kuasa, harta, dan kedudukan. Mungkin kita tidak mengaku bahwa kita sangat menghargai hal-hal duniawi. Tetapi cara kita memperlakukan orang itu sangat mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang. Jika nilai-nilai duniawi kita tidak berubah, kita akan bergerak menentang Allah dan bukan mencerminkan karakter dan kemuliaan Allah itu sendiri di setiap tindakan kita. Kita akan menjadi musuh Allah karena kita akan meremehkan hal-hal yang dipedulikan oleh Allah itu sendiri, menikmati hal-hal yang dibencikan oleh Allah. Jangan memandang muka. Mari kita tunduk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang Tuhan telah ketengahkan buat kami. Mengingatkan supaya kami jangan memandang muka. Kami akui bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak sewajarnya di dalam perkumpulan orang percaya. Tuhan, sebagai hamba-Mu, jika mana ada ini, sifat ini ada di dalam diri kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja ini, kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu melayani kami pribadi lepas pribadi, supaya kami akan memahami pesanan ini yang akan membawa kami lebih dekat, lebih memahami diri kami, dan memahami tindakan kami. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu supaya Tuhan akan terus memperhati setiap umat, supaya kami sewajarnya hidup takut akan Tuhan dan melakukan perkara-perkara yang bersesuaian menurut kebenaran firman. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, sudah berdoa. Amin, amin. Kesekian, Tuhan Yesus memberkati.